Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jensi Syamelia dengan NIM 7324026. Di sini saya akan sharing tentang kuis dasar-dasar sumber daya manusia. Pertama-tama saya akan membahas soal 1A, yaitu apa sih definisi, fungsi, dan peran SDM. Nah, definisi dari SDM adalah proses yang mengatur dan juga mengelola dalam suatu organisasi dengan ruang lingkup ROAK untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pengelolaan karyawan. Lalu fungsi SDM yaitu untuk rekrutmen dan juga seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, lalu pengelolaan kompensasi dan tunjangan karyawan. Lalu selanjutnya peran SDM yaitu berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi melalui peningkatan kinerja, lalu mengurangi turnover dan juga menciptakan budaya kerja positif. Sekarang kita masuk ke soal 1B, yaitu apa tantangan dan juga hambatan SDM untuk kedepannya. Nah, tantangan dari pengelolaan SDM untuk kedepannya itu yang pertama perekrutan dan retensi talenta, lalu yang kedua pengembangan karyawan, lalu yang ketiga perubahan organisasi, yang keempat diversitas dan juga inklusi, dan yang kelima itu keseimbangan dan juga kehidupan. Lalu hambatan untuk kedepannya yaitu keterbatasan anggaran, lalu kepatuhan hukum, komunikasi internal, retensi terhadap perubahan, dan yang kelima, yang terakhir, itu teknologi dan digitalisasi. Nah, selanjutnya masuk ke soal 2, yaitu apa aja dan apa sih maksud dari pembagian keberagaman dalam tenaga kerja. Nah, saya akan menjelaskan serta memberikan satu contoh dari masing-masing keragaman. Nah, yang pertama itu ada keberagaman permukaan atau surface level, di mana perbedaan personal SDM berdasarkan apa yang tampak terlihat. Nah, keragaman ini itu terdiri dari keragaman gender, keragaman disabilitas, kecenderungan gender, etnis, agama, dan senioritas atau usia. Nah, contoh keragaman gender yaitu organisasi menerapkan program mentoring dengan melibatkan pemimpin perempuan senior yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawan perempuan yang ingin mengembangkan karya mereka di perusahaan. Lalu yang kedua itu contoh dari keberagaman disabilitas, yaitu perusahaan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas dan juga memberikan pelatihan untuk manajer tentang cara mendukung karyawan dengan kebutuhan khusus. Lalu yang ketiga itu contoh keberagaman kecenderungan gender, yaitu mengimplementasikan kebijakan non-diskriminasi berdasarkan kecenderungan gender. Nah, contoh yang keempat itu contoh keberagaman etnis, mengadakan festival budaya di mana karyawan itu dapat berbagi dan juga merayakan warisan etnis mereka. Lalu yang kelima itu contoh keberagaman agama, yaitu menawarkan ruang ibadah untuk karyawan serta menyediakan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan hari libur agama. Lalu yang kelima itu ada contoh keragaman senioritas atau usia, yaitu menerapkan program pelatihan yang melibatkan kolaborasi antara karyawan muda dan senior. Nah, selain keragaman permukaan ada juga keragaman dalam atau deep level, artinya perbedaan personal SDM itu berdasarkan apa yang tidak tampak terlihat. Nah, dalam keragaman ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu intellectual abilities are abilities needed to perform mental activities thinking, reasoning, and problem solving. Dan juga tentang physical abilities, the capacity to do tasks demanding stamina, dexterity, strength, and similar characteristic. Nah, di dalam intellectual abilities are abilities, salah satu contohnya adalah number aptitude, yaitu kemampuan untuk memahami, mengelola, dan juga menggunakan angka atau data numerik. Nah, contohnya itu seorang akuntan yang harus menganalisis laporan keuangan, lalu menghitung pajak, dan juga membuat proyeksi anggaran. Nah, di dalam physical abilities itu dibagi lagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor kekuatan. Nah, itu ada kekuatan stamina salah satunya, kekuatan statis salah satunya. Itu merupakan kekuatan untuk meningkatkan kekuatan melawan objek eksternal. Nah, contohnya itu teknisi yang melakukan perbaikan mesin dengan posisi tubuh yang statis. Lalu faktor yang kedua itu fleksibilitas. Nah, salah satunya adalah fleksibilitas dinamis, itu merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan fleksi atau cepat dan berulang. Contohnya seorang penari yang melakukan gerakan lincah dan berulang dalam pertunjukan tari. Lalu yang faktor yang ketiga itu ada faktor lainnya, seperti stamina, merupakan kemampuan untuk terus melakukan upaya maksimum yang memerlukan usaha berkepanjangan. Contohnya seorang karyawan yang bekerja sepanjang hari dengan produktif tanpa lelah. Nah, kita masuk sekarang ke soal yang ketiga, yaitu apa sih definisi dari IEO. Nah, IEO itu merupakan equal employment opportunity atau kesempatan kerja yang setara. Nah, IEO ini merupakan prinsip yang menjamin semua individu itu memiliki kesempatan kerja yang sama dan juga berkembang dalam karir tanpa diskriminasi. Lalu kita masuk ke soal 3B, yaitu apa 5 kerugian dan 5 keuntungan perusahaan bila mengabaikan prinsip diskriminasi. Nah, keuntungan mengabaikan prinsip diskriminasi yang pertama itu pengurangan biaya jangka pendek, lalu proses perekrutan yang sederhana, lalu penghindaran konflik, lalu keempat itu fokus pada kinerja, dan yang kelima itu kemudahan manajemen. Nah, kerugiannya itu adalah 1, kehilangan talenta, 2, rendahnya kepuasan karyawan, 3, reputasi perusahaan yang buruk, keempat itu kurangnya inovasi, dan yang kelima itu resiko hukum dan juga peraturan. Nah, selanjutnya soal 3C, yaitu apa aja 3 tantangan IEO ke depannya. Nah, yang pertama itu perubahan demografis, lalu yang kedua teknologi dan otomatisasi, yang ketiga itu kesadaran dan juga sensitivitas budaya. Nah, sekarang kita masuk ke soal 4A, yaitu bagaimana mengaitkan perencanaan bisnis terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Jawabannya itu adalah karena sumber daya manusia itu merupakan aset penting dalam mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kerja itu harus selaras atau setara dengan rencana bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang mampu mendukung strategi.
Nah, sekarang saya akan membahas soal 4B, yaitu bagaimana perencanaan bisnis yang ideal dan proper terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, caranya itu dengan menentukan kebutuhan tenaga kerja, menyesuaikan keterampilan, fleksibilitas dalam perubahan, dan dukungan terhadap kesejahteraan, serta meningkatkan keterlibatan stakeholder. Nah, sekarang saya akan membahas soal terakhir, yaitu soal nomor 5, yaitu bagaimana simulasi rekrutmen terhadap seleksi karyawan, dan juga evaluasi wawancara kandidat pelamar kerja. Nah, simulasi rekrutmen yaitu ada desain simulasi, lalu melakukan simulasi dengan kandidat, lalu tim rekrutmen itu mengamati kandidat selama simulasi, lalu pemberian feedback kepada kandidat mengenai kinerja mereka, dan hasil dari simulasi itu digunakan bersamaan dengan alat seleksi lainnya seperti wawancara dan juga tes keterampilan. Yang kedua itu evaluasi wawancara kandidat pelamar kerja, itu dengan pertama itu persiapan pertanyaan yang relevan dan struktur, lalu penilaian keterampilan dan juga sikap, kesesuaian budaya, catatan dan dokumentasi, umpan balik atau feedback dari tim rekrutmen, dan juga keputusan berdasarkan data. Nah, itu saja sharing tentang SDM dari saya. Sekian dan terima kasih.